fi hadzal bab, dalam kesepakatan bab ini itu sebenarnya para ulama fikih itu ada yang mereka sepakati inqadul wudu min ada beberapa perkara yang membatalkan wudu yang disepakati ijma itu dengan dasarnya sama, pandangannya sama. Nah, yang disepakati yang membatalkan wudu al-baul. Kemudian yang kedua wal qa'id. Yang ketiga warraih. Arraih ini mislu sawa durra. Ustaz durra. Kemudian wal mazi wal wadi. Nah, jadi pada dasarnya yang disepakati para ulama fikih itu tentang yang membatalkan wudu ini hanya ada arba'asya, 4 perkara. Yang pertama baul, itu kencing. Kemudian gaiz jadi BAB dengan BAK ya. Jadi buang air besar, buang air kecil. Kemudian arih itu kentut, sejenis kentut ya. Ada yang kentut berangin, ada yang kentut tidak berbunyi, ya begitu. Kemudian wamazi dan wadi. Jadi ini perkara. Jadi perkara yang memang sudah disepakati membatalkan wudu. Jadi tidak ada huru haranya di 4 mazhab. Aman, ijma. Ini sepakat. Semua kitab-kitab muktabar. Jadi tidak ada perbedaan. Artinya kalau orang kencing wudunya batal. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada pembahasan. Kalau orang buang air besar wudunya batal otomatis. Kalau orang kentut berarti wudunya batal otomatis. Tidak ada perbedaan. Kalau dia mazi ya otomatis wudunya batal. Kalau dia wadi otomatis wudunya batal. Jadi ini tidak ada perbedaan, sepakat. Jadi tidak ada ikhtilaf di dalamnya bahwa perkara ini yang keluar dari 2 lubang lah kesimpulan. Dari dubur dengan dari kubul itu sepakat membatalkan wudu. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama ya. Jadi kalau baul kencingan kita sudah tahu otomatis ya. Sehingga hanya ada perbedaan bagaimana ahkamnya salat kalau kita menahan kencing. Situ saja perbedaan ya. Kalau di mazhab Syafi'i jaiz boleh, tetapi di mazhab Abu Hanifah tidak boleh, makruh ya. Apalagi menahan kentut. Lalu sudah pernah kita bahas di pembahasan Bulughul Maram ya. Nah, sudah pernah kita bahas. Kemudian demikian juga buang air, statusnya itu sama. Buang air besar, hukumnya kalau kita menahan buang air besar, kemudian kita mau salat, maka Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambal itu sepakat lebih baik dia buang air besar. Itu keutamaannya daripada dia salat dengan menahan buang air besar. Ya, kenapa? Karena salat ini bukan gerakan dengan ucapan saja, kan begitu. Salat ini adalah bukan hanya ritual gerakan dengan ucapan, tapi di situ ada khudu, ada kehusuan. Bagaimana orang bisa dapat kehusuan kalau dia sementara tahan buang air? Ya kan pasti dia tidak husu. Bisa-bisa gerak kanan, bisa-bisa gerak kiri kan. Nah, jadi pasti dia tidak husu. Dan bisa-bisa dia lupa dengan bilangan rakaat sehingga sepakat. Ada biasa kita. Inilah pentingnya kita senantiasa belajar. Karena mau cari daripada keutamaan, karena ini fitrah manusiawi ini buang air ini tidak diminta-minta. Ada juga yang tetap, tapi kan ada modelnya emergensi. Tiba-tiba kita mungkin minum laban, tapi labannya barangkali tak campur tidak biasa dengan zanjabil, akhirnya menceret kita. Kan begitu? Ada yang tiba-tiba atau terlalu banyak makan langsat, ya kan? Buah-buah kebanyakan. Kita tidak sadar, akhirnya mau buang air. Karena kita mau kejar, ada satu hadis yang kita mau pakai, ya kan? Kita mau pakai satu hadis sahih, hadis hasan, bahwa man salatu jamaah arba'ina yoman, kan begitu. 40 hari kita jaga jamaah, yudrik takbiratul ula, untuk dapat takbiratul ula, ya kan? Bara'atani kata Rasul kan, itu hadis hasan. Dia mendapatkan 2 keutamaan, bara'atu minan nar wan nifaq. Nah, jadi dia bebas dari nifaq, dari api neraka. Maka orang yang menahan buang air sebenarnya kemuliaannya orang yang tidak menahan untuk salat itu lebih tinggi daripada ini 2. Ya, jadi menurut umat ulama mazhab kecil itu.
Justru kita keluarkan itu kenapa? Karena ketika kita keluarkan buang air, itu banyak keutamaan-keutamaan sunnah yang kita jalankan. Kata Abu Hanifah apa? Kita jalankan keutamaan sunnah masuk WC dengan kaki kiri. Kemudian di luar kita baca doa, minimal kita punya doa, otomatis minimal bismillah. Kalau tidak perlindungan bismillah. Kemudian setelah itu di dalam kita sudah niat bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu untuk buka pakaian. Itu sudah 3 keutamaan. Habis itu kita buang air tidak menghadap kiblat. Ya kan? Kalau dalam hadis itu utara selatan karena posisi di Makkah. Jadi kalau sekarang barat timur. Nah, itu sudah 4 keutamaan. Kita buang air dalam keadaan menghadap kiblat atau membelakanginya. Kemudian keluar lagi, kita keluar dengan baca doa minimal alhamdulillah yang begitu. Atau apa? Azhabanil azza wa afani kufranaka dan sebagainya. Jadi 6 sampai 7 keutamaan kita dapatkan. Ya kan? Kita hilangkan, meninggalkan yang 2 tapi kita mendapatkan 6 keutamaan. Jadi itu yang lebih utama. Nah, jadi jangan terlalu kita paksa padahal kita mau buang air. Jadi buang air saja dulu, selesaikan. Nah, kemudian mazi ini lalu juga sudah kita bahas ya, 2 tahun lalu nggak. Jadi kita sudah bahas mazi ini air yang licin. Kan air laki-laki ini 3. Ada mewadi, mazi dengan mani. Kalau mani tidak najis. Mani itu tidak najis ya. Nah, nanti di pembahasan najis. Kemudian mazi itu biasanya ini ada hasrat kita. Ya, ada lihat sesuatu, kemudian pas kita ini biasanya keluar sebelum sperma keluar, sebelum inzal atau mau berhubungan, ada hasrat. Nah, itu biasa sering itu yang keluar. Dan ini najis, harus dibersihkan. Kemudian wadi, kalau wadi ini ketika kita kencing, ya terakhir. Jadi kalau di Imam Al-Ghazali Masdi Al-Um kita berdehem, ya minimal 3 kali, itu ada wadi yang keluar juga seperti encer juga. Tapi bedanya dengan mani, kalau mani keluar orang lemas. Jadi kalau ada inzal kemudian lemas berarti itu mani. Jadi kalau tidak lemas berarti wadi atau mazi. Atau tiba-tiba kita lihat tidak apa namanya manusiawi ya. Tiba-tiba kita lihat ada harim lewat atau sebaliknya harim ada raja lewat. Kemudian ada keinginan. Nah, itu biasa itu keluar mazi. Nah, itu najis. Tapi tidak harus mandi. Nah, itu wudu otomatis batal. Ya, jadi kalau dirasa batal. Jadi itu otomatis harus kita wudu kembali. Ya kalau mandi beda lah ya, kita janabah pasti. Nah, kemudian kentut. Urusan kentut ini banyak hadis-hadis Nabi ya yang berkaitan tentang ini. Jadi kata Rasulullah, hadis sahih Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti ahadukumus syaitan, tiba-tiba setan datang kepada kau fi salatihi, dalam salatmu, fayanfahu fi maq'adatihi, dia meniup-niupkan pantatmu. Ini saya pakai bahasa yang mudah kita cerna ya. Dia meniup-niupkan pantatmu, kemudian setelah itu ada keraguan, ilaihi anna wahdasa walam yuhaddis, sehingga engkau merasa ada sesuatu yang keluar sehingga kau yakin ini jangan-jangan hadas ini. Wajada dzalika fala yansarifu. Jadi kalau terjadi seperti ini kata Nabi, jangan kau stop, jangan tinggalkan salatmu hatta yasma' sautan, sampai kau dengar bunyinya itu kentut. Ya, sampai kau dengar, kan biasa terasa itu lipatan-lipatannya kalau kita sementara dulu salat atau ruku sujud. Nah, kalau begitu berarti ada bunyinya. Tapi kalau hanya perasaan-perasaan jangan au yajidu rihan, atau memang kau cium bau, tapi ini kan agak susah kecuali yang kentutnya memang berbau ya. Jadi otomatis dapat cium. Nah, artinya kalau memang rasa itu tidak ada bunyinya dan memang rasa tidak kentut, hanya was-was, jangan tinggalkan salat. Nanti jadi penyakit. Kalau satu kali kita ikut, nanti terus-menerus itu jadi penyakit nanti. Akhirnya kita rasa kentut terus setiap mau sembahyang. Jadi repot ya. Nah, jadi
jadi seperti lalu bak wudu sama. Oh, jangan-jangan belum basah, jangan-jangan belum basah. Makanya Nabi pakai standar wudu salah samarra itu paling maksimal. 4 kali sudah wudu itu sudah mubazir. Kalau sudah mubazir kata Nabi ya jelas berarti syayatin. Itu sudah temannya setan. Makanya Abu Hurairah cara ajar wudu lalu kita kalau bisa wudu yang pertama itu dimaksimalkan. Abu Hurairah supaya dia tidak pusing, makanya wudunya Abu Hurairah langsung wudu sampai di sini kan tangannya. Kemudian kalau kaki Abu Hurairah sampai di betis. Jadi supaya aman selesai. Nah, jadi minimal gosokan yang pertama. Jadi yang kedua santai saja. Jangan lagi nanti yang ketiga sudah selesai. Ini jangan-jangan tidak basah. Akhirnya ambil yang keempat itu setan. Jangan biasakan ya. Bahkan kata Rasul dalam hadis-hadis saya, walaupun ente wudu di sungai sekalipun, tetap 3 kali standar. Jangan lebih. Nanti jadi kebiasaan, jadi repot kita sendiri. Jadi ada penyakit kejiwaan lain lagi. Akhirnya cebok rasa tidak bersih, buang air rasa tidak bersih. Akhirnya apa? 5 jam dalam WC. Masih banyak saudara-saudara kita yang antir. Dia sepak lah WC itu, repot kan. Nah, jadi dijaga baik-baik. Jadi kata Nabi, jangan begitu. Atau ada tips yang dikasih sama Nabi. Wali Hakim an Abu Sa'id marfu'an, ini hadis sahih marfu', idza jaa ahadukumus syaitanu faqal, apabila setan datang mengganggu kalian maka katakan ini, innaka ahdasta, tiba-tiba itu setan berkata, kau ini berhadas bos, kau ini kentut, kayaknya ada besel. Ada memang yang penyakit tapi ada yang tidak penyakit. Ya, penyakit keraguan, penyakit itu, jangan-jangan ente ada wadikmu keluar, sisa kencingmu keluar, atau ente tadi kentut. Sementara kita salah, maka kata Nabi faliyakul kazabta. Nah, ini perintah Nabi. Jadi lawan itu, sampaikan dalam hati kita, kau dusta. Ya, kira-kira begitu, tapi jangan berteriak Allah sementara salah berjemaah. Ya, nah, karena makmum tidak boleh kecuali amin. Jangan nanti karena ente berlawanan dengan setan sementara salah, tiba-tiba ini kentut tidak kazabta. Nah, nanti dia malah. Jadi hanya kuatkan di dalam hati kita, kazabta, ente itu dusta. Karena sebagaimana artinya kata Imam Nawawi, kan dia membisikkan, was-was, dia membisikkan, kasih juga dalam hati, kazabta, maksudnya ente juga dusta, tidak betul ente bilang. Maka pada saat itu setan patah kalian buat. Nah, gampang kasih patah setan itu. Jadi begitu saja tipsnya. Kazabta, simpel doanya kan. Jangan disampaikan sama orang. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ada beberapa tentunya perbedaan. Oh ini waduh ya. Ada beberapa perbedaan di kalangan ulama. Yang pertama itu najis dari badan. Nah, ini yang perbedaan. Jadi contohnya begini, ini satu, najis dari badan. Itu perbedaan. Umpamanya tiba-tiba selain daripada 2 lubang ini ada mengeluarkan najis, ada mengeluarkan sesuatu, umpamanya mimisan, darah. Ya? Nah, ini agak susah ini, memang. Jadi kalau tidak kita tahu agak sulit ya. Atau unta. Atau lagi apa ya? Darah, muntah, dia bisa dalam bentuk apa juga ini? Lendir yang banyak keluar. Nah, ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Menurut mazhab Imam Hanafi, apabila ada mimisan, muntah atau lendir, maka harus berwudu kembali. Dia ambil landasan hadis sahih anna Rasulullah SAW ka'u fatawadda, bahwa Nabi pernah muntah, kemudian Nabi berwudu. Setelah itu, Nabi pernah muntah, Nabi wudu. Setelah itu, maka pendapat ini dijelaskan oleh sama Imam Syafi'i bahwa sesungguhnya ada hadis sahih yang lain bahwa Nabi muntah, kemudian Nabi bukan langsung berwudu. Nabi muntah, kemudian membersihkan mulutnya. Jadi versinya Imam Syafi'i ya,
Jadi sehingga Imam Syafi'i mengatakan apabila ada mimisan darah yang keluar tidak usah wudu, itu tidak usah wudu. Imam Malik juga katakan begitu, Imam Hambali juga. Jadi tidak usah wudu. Kecuali Imam Abu Hanifah, tiba-tiba kita muntah. Nah ini muntah biasanya juga banyak kalau kekenyangan lah ya. Yang paling kekenyangan atau ada makanan yang tidak selera Umpamanya kita orang-orang Indonesia kalau terlalu berempah, model-model India, Arab, ya, Ibrani, nasi biryani ya. Nah, nasi biryani itu kan agak berkari ya kalau kita tidak biasa. Nah, kalau posisi seperti begini kita tidak perlu berwudu. Kecuali Imam Mazhab Abu Hanifah di bagian India sana, bagian Turki, bagian Eropa itu mazhab Imam Abu Hanifah, mereka wudu lagi. Kalau sudah muntah mimisan mereka wudu lagi. Tapi yang populer kita di mazhab Syafi'i tidak perlu wudu lagi. Jadi maksudnya apa? Kalau dimanapun nanti kita berada, dimanapun kita berada, berjalan dimanapun, tiba-tiba ada kita lihat saudara kita mimisan dia wudu, ya jangan kita bilang salah kan? Karena referensinya ada juga mazhab Abu Hanifah itu boleh wudu, tiba-tiba dia muntah wudu, jangan tidak usah kita tegur lagi. Oh ente salah itu, tidak perlu wudu lagi, kasih aja. Nanti kalau dia minta saran, kira-kira bagaimana pandangan ini ya saya kasih pandangan. Di mazhab Syafi'i, di mazhab Imam Malik boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Cukup kita bersihkan muntahnya, bersihkan mimisannya, maka itu boleh kita langsung salat. Tidak ada masalah, boleh kita langsung salat. Karena menurut juga dari hadis sahih yang didapat sama Imam Abu Hanifah, karena idza da'a fansarafa fatawadda'a thumma raja'a fabana wa lam yatakallam wa tawadda likul wa lam yatakallam. Jadi pernah Ibnu Umar ini penyakit mimisan. Sahabat Nabi Ibnu Umar salah satu ahli hadis, ini pernah ahli tafsir, pernah memang penyakitnya dia mimisan, sering mimisan. Karena memang suasana di Arab itu panas. Suhunya mau panas mau dingin orang mimisan, sama itu. Kalau dia sampai 50 derajat atau 45 derajat, kemudian dia juga sampai 7 derajat, itu tetap orang mimisan. Baik dingin sekali maupun panas sekali, yang ada penyakit mimisan pasti keluar darah. Nah, jadi kata Abu Hanifah diambil satu hadis bahwa Ibnu Umar sering mimisan, kemudian dia wudu, kemudian dia salat. Setelah malam dia takallam, dia tidak berbicara lagi maksudnya. Maksudnya dia pas mimisan bersihkan mimisannya, wudu, dia salat, dia sambung salat ya. Nah, jadi begitu landasan dari Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga diambil landasan Abu Hanifah, wa tawadda likulli salatin. Nah, jadi ada wanita yang istihadah itu datang kepada Nabi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah binti Abi Hubais, ini sahabi Nabi, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, dia datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, inni imra'atu istihadah, saya wanita yang biasa keluar darah, fala adhur, bahkan bisa dibilang jarang saya bersih dari darah, ya kan, selalu saya keluar darah. Dia minta pandangan sama Nabi, afada'us salat, apakah saya harus meninggalkan salat karena saya selalu keluar darah, kata Fatimah binti Hubais ya. Kemudian qala la, kata Rasul jangan, inna madzalika irkun wa laysa bihaid. Jadi kata Nabi jangan, karena kalau kau terus-menerus seperti itu bukan darah haid, itu irkun. Irkun itu keringat, kecapean. Ya kan, ada wanita yang memang aktivitasnya itu gesit, rajin, lincah kan. Nah, itu biasanya berpengaruh. Jadi kata Nabi itu irkun, itu darah penyakit saja, istihadah ya, kalau bahasanya darah. Faiza akabal, apabila haid kau melihat darah siklus haidmu, jadi ambil standar siklus haid. Siapa tahu ada istri kita perempuan, jadi kebiasaan itu siklus haid sama waktu remaja sampai dia menikah, umpamanya 7 hari. Kemudian kalau secara medis paling maksimal 15 hari, rata-rata 7 hari. Jadi kalau sudah lewat 7 hari, kebiasaannya memang 7 hari darah haid, ya,
maka mandi saja. Nah, nanti kan ada ciri-ciri perempuan tahu itu. Rasul juga sudah sampaikan bagaimana darah haid, darah istihadah itu agak beda. Warna kemerah-merahan, kuning-kuningan itu beda, wanita yang tahu juga. Jadi kalau sudah lewat 7 hari, maka mandi saja salat. Jadi biar masih ada darah, ya, mandi saja salat. Kemudian kata Rasulullah, wa idza adbartu fa'asilu, kau mandi, kemudian anqiddamu summa shalla, setiap mau salat itu darahmu bersihkan. Itu agak repot, dan wa tawadda li kulli salatin, setiap mau salat wudu. Jadi artinya setiap mau salat bersihkan darahnya. Kalau sekarang kan sih mudah, ya. Kalau di zaman Nabi memang agak repot. Karena Aisyah bercerita, kami dulu waktu haid mengambil saja kain-kain sejenis katun atau nifas, itu dipakai, ya, dipakai di perempuan itu dipakai. Jadi karena belum ada seperti kita sekarang, ya, belum ada softtek, ya. Bahkan sekarang ada sudah pampers yang dipakai seperti bayi. Nah, lebih praktis. Jadi kalau sekarang simpel, hanya tinggal kalau mau salat wanita yang berpenyakit istihadah, setiap mau salat dia bersihkan darahnya sekemampuannya. Jadi jangan nanti dia bersihkan darahnya harus habis darahnya, kan tidak bisa habis. Kalau yang kena penyakit, akhirnya nanti bersihkan 2 jam, 3 jam, sudah lewat waktu asar, ya kan? Nah, jadi sekedar dia mampu bersihkan, setelah itu ya pakai ini saja, pakai pembalut saja kan, pakai pembalut, pakai softtek, sudah selesai. Dia kan tidak menetes, jadi salat seperti biasa. Jadi jangan diupayakan mau tunggu darahnya sampai habis bersih. Kalau wanita istihadah nggak bisa bersih, itu kayak orang pendarahan, maksudnya keluar terus kan, karena itu penyakit. Nah, karena itu penyakit. Summa tawadda li kulli salatina, maka Nabi sampaikan wa asyara muslim ila annahu, jadi Nabi sampaikan setiap, yang penting setiap salat maka dia bersihkan. Setiap salat dia bersihkan, setiap salat dia bersihkan. Begitu juga tadi persoalan mazi. Jadi hadis sahih ini an Ali Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan muza'an, aku seorang laki-laki yang bermazi, ya. Apa kalau orang Jawa bilang apa? Beser, ya. Fa'amartu Miqdad, saya mau ke Nabi, kan tidak mungkin, Nabi saya punya mertua, mau bertanya, maka saya utus Miqdad untuk bertanya, seolah-olah Miqdad ya yang punya pertanyaan, kan begitu. Ali tidak enak kan, karena anak mantunya Nabi. Anna yas'alun Nabi sallallahu fas'alahu, untuk bertanya kepada Nabi tentang pertanyaan saya ini. Faqal fihi wudu'. Nah, maka kata Nabi simpel, setiap mau salat wudu bersihkan. Jadi kita yang memang bermazi sering keluar ujung-ujung kencing, ya kan? Kita yang sering sekarang kan lebih enak karena ada sekarang kan ada sirwal dahili, kan? Nah, ada sirwal dahili itu cawat, ya. Sekarang kan ada cawat, nah, minimal lapis cawat. Jadi kalaupun nanti terjadi di luar kemampuan kita, dia tidak langsung kena kain sarung kita, kan? Jadi makanya orang yang beser setiap mau salat dia wudu bersihkan, ganti celana dalamnya, wudu bersihkan, ganti celana dalamnya, menjaga lebih kehati-hatian, ya. Tapi jangan gara-gara menjaga itu perasaan jangan sampai tidak keluar, tidak bisa. Kalau orang berpenyakit dia tetap keluar, hanya dicari solusi yang terbaik. Salat tetap dilaksanakan, tidak boleh tidak dilaksanakan salat, berdosa, ya. Bagaimanapun keadaannya. Lalu kan kita sudah bahas secara hukum, ya, lalu pernah kita bahas secara hukum pun salat tidak bisa ditinggalkan. Kalaupun kita punya baju najis, sarung najis, memang sudah jauh tidak ada tempat waktu salat mau keluar, maka pakai sebaju yang ada, bismillah. Karena itu sudah darurat, itu sudah emergensi yang memang dibolehkan dalam hukum, ya. Kalau timbangan usul fikihnya, kalau kelaparan yang bisa mematikan, makan babi juga boleh. Tapi sekedar menguatkan kita berdiri, jangan ketagihan. Sekedar menguatkan kita untuk berdiri. Jadi jangan sampai salat ditinggalkan. Itu untuk orang yang beser. Jadi itu kira-kira tuan-tuan sekalian, permasalahan yang pertama, yang perbedaan ulama mazhab tentang mimisan dan sebagainya. Jadi jumhur
Jadi kalau bisa kita simpulkan 75% mimisan muntah tidak membatalkan wudu, 25% di mazhab Abu Hanifah membatalkan wudu. Jadi apa yang Anda pilih? Itu yang kita pakai, yang silakan. Mana yang punya kuat ya dipakai. Yang jelas muntah ya dibersihkan dulu muntahnya kan, jangan tidak dibersihkan. Sama Nabi habis minum susu, walaupun itu juga ikhtilaf ya, makan daging yang makanan yang dimasak ya, nanti ada pembahasan. Nah, jadi paling tidak berkumur-kumur supaya lemak-lemaknya tidak tersimpan. Yang kedua, jadi kalau Imam Malik lagi ada ketambahan seperti tiba-tiba cacing keluar dari mantanlah dubur ya. Ditanya sama Imam Malik bagaimana itu sehat, maka Imam Malik bilang kalau kita sudah wudu ya kan, tiba-tiba ada cacing yang keluar, ini fikih memang kadang tidak masuk akal, memang harus begitu ditanya, ini kan kehidupan ada saja kan, harus kita tanya. Jadi ditanya ini kalau cacing tiba-tiba keluar dari dubur, Imam Malik bilang tidak apa, keluarkan cacingnya, bersihkan, salat, tidak usah wudu lagi. Jadi karena Imam Malik bilang sawah itu sama dengan mimisan, sama dengan muntah, kecuali dari dua lubang, itu sepakat, ya kan? Dari dua lubang itu pasti wudu batal. Tapi kalau bilang cacing, ya kan? Di sini perbedaannya. Kalau Imam Syafi'i batal, tapi kalau Imam Malik cacing tidak batal. Itu Imam Malik cacing, karena menurut Imam Malik sesuatu yang lumrah di luar penyakit itu batal. Ini Imam Malik ya. Kencing kan lumrah, berak itu lumrah, gendut itu lumrah, cacing itu tidak lumrah penyakit. Maka menurut Imam Malik cacing itu sama dengan mimisan, tidak membatalkan wudu walaupun dia dari dubur. Walaupun Imam Syafi'i bilang itu batal. Kalau Imam Syafi'i kan dia patokannya dua lubang, mau dia penyakit atau tidak, kalau dari dua lubang batal. Tapi Imam Malik tidak. Imam Malik kalau yang lumrah itu batal, tapi kalau penyakit tidak batal. Jadi tetap ada beda. Abu Hanifah batal semuanya. Nah itu saya ingat. Siapa tahu ada kasus tiba-tiba sahid keluar cacing dari pantat. Jadi ada patokan kita kan, ada sandaran kita. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, masalah tusaniyah itu masalah tidur. Ya. Nah, itu masalah tidur. Jadi ringkasnya dia, kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi, sebentar kita baca di sini. Tidur dalam keadaan duduk, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Nah, kemudian Imam Malik dengan Imam Hambali, dia bukan posisi yang dia permasalahkan, tapi hilang ingatan. Hilang ingatan yang permasalahan, bukan posisi. Mau ente duduk, mau ente baring miring, kalau ente hilang ingatan batal wudu. Ya, batal wudu menurut Imam Malik dan Imam Hambali. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, kalau dalam posisi duduk maka wudu tidak batal. Seperti tidurnya beberapa sahabat ya. Ali Sufa itu rata-rata tidurnya duduk, utamanya Bilal bin Rabah ya, karena tunggu azan. Jadi dalam posisi duduk Imam Syafi'i tidak membatalkan wudu, biar hilang ikatan. Kalau menurut Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Malik mau ente duduk mau tidur, tetap wudu itu batal. Ya, wudu itu batal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu hadis sahih qal
Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isa'a hatta tahfiq. Jadi sahabat Nabi menunggu salat Isya. Mereka duduk sudah siap, tiba-tiba Nabi ada tamu. Jadi mereka menunggu untuk salat Isya sampai ta'fika ru'usahum. Saking lamanya Nabi melayani tamu, tiba-tiba Nabi datang tamu. Mereka kan tidak mau salat kalau Nabi tidak salat sama-sama. Apalagi kalau Isya Nabi sudah ajarkan secara syariat, Isya itu paling bagus sebelum kita tidur supaya tidak banyak huru haranya. Jadi bisa diundur, waktu Isya itu bisa diundur dan itu waktu yang terbaik. Sepakat ulama hukum sama saja. Kalau sekarang kita konversi ke jam 8 dengan jam 10 itu sama keutamaan. Tetap awal waktu Isya. Jam 11 masih awal waktu Isya. Kecuali Imam Syafi'i bilang batas jam 12. Ya, Imam Malik bilang batas jam 12. Walaupun Abu Hanifah bilang yang penting belum terbit fajar. Ya, tapi ini nanti orang jadi lalai. Jadi sampai mereka tertidur, yang anehnya ta'fika ru'usahum, sampai dia punya kepala sudah bahasa Indonesianya, sampai sudah goyang ya, karena sudah antara hilang kesadaran dengan tidak, sampai kepalanya mereka sudah goyang. Summa yusalluna wala yatawaddauna. Jadi setelah itu Nabi sudah selesai tamunya pulang, Nabi salat, mereka langsung salat tanpa berwudu. Ini dasarnya Imam Syafi'i. Hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi ini dia punya dasar. Sehingga kalau sementara dulu bukan bersandar ya, lain bersandar. Itu ada pembahasan Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i, kalau ini belakang bersandar, ya itu batal. Jadi kita duduk tapi ini bersandar, mutakian, bersandar. Posisi bersandar batal wudhu. Jadi ini posisi tidak bersandar. Sehingga dibahas lagi sama yang membolehkan Imam Hanafi. Bersandar boleh pakai tangan, tapi tidak boleh jidar, jangan dinding, ya, atau kursiun tidak boleh. Jadi kita bersandar pakai tangan ya seperti inilah. Ya. Tapi jangan diisi lah ya, nanti jadi duduk kai jadi dilarang kan. Nah, jadi jangan bersandar dalam keadaan duduk. Menurut Imam Syafi'i boleh, tapi kalau bersandar tidak bisa. Itu sudah batal dulu, karena kalau sudah bersandar itu sudah nikmat. Jadi nikmatnya kalau sudah nikmat ya kayaknya agak repot. Nah, kemudian yang kedua kata Aisyah di hadis Bukhari, Rasulullah tidur itu di rumah saya dengar dengkurannya. Apa kalau bahasa kita ngorok? Sempat saya dengar ngoroknya Nabi. Kemudian bila azan Nabi keluar langsung salat, pimpin orang salat. Nah, ini ada pembahasan. Ya, sehingga kata Imam Syafi'i kalau masih ngorok kita posisi tidur, tiba-tiba ngoroknya 1-2, langsung tiba-tiba sadar, biasa hilang. Jadi tidak menikmati, belum sempat dinikmati, itu kata Imam Syafi'i masih boleh. Tapi kalau sudah air liur keluar, jadi angan-angan itu. Air liurnya harus dibersihkan. Karena sebagian Imam Mazhab Syafi'i air liur najis kan, sebagian, tapi sebagian tidak. Nah, jadi kira-kira begitu. Tapi mudah-mudahan Pak ini kita tidak ini. Kalau kita yang sudah biasa kan kita sudah tahu kita punya pola 4 mazhab. Saya mau jangan kita bingung. Jadi nanti jadi repot, jadi bingung kita. Padahal tidak, ini hanya referensi kita saja. Supaya kita tidak mengambil keputusan sendiri. Jadi kita ada ini, tidak harus kita hafal, minimal kita ingat. Oh, ada ulama yang bisa begini, ada ulama yang bisa begini. Ya. Kemudian jadi Imam Hambali tadi bukan posisi. Kalau dia posisi baring, tidur hilang ingatan ya. Jelas kita harus dulu, ya. Kita harus dulu. Walaupun ada sebagian ulama, sebagian kecil 20%, yang penting pundak belakangnya tidak ada sadar. Karena biasanya kalau sudah belakang sudah nikmat kita dulu. Masih sudah hilang, kalau sudah lurus ya. Kemudian yang ketiga, ini mas'alah salisa tentang menyentuh masa zakari, menyentuh kemaluan, menyentuh zakat. Ini menyentuh zakat. Ini dua-dua hadisnya hadis sahih semua dasarnya ya. Dari
ulama mazhab. Jadi untuk menyentuh kemaluan, Imam Syafi'i kalau telapak tangan yang menyentuh itu batal wudu. Kalau disentuh telapak tangan. Jadi kalau dia senggol saja, Imam Syafi'i tidak batal wudu. Tapi kalau telapak tangan itu wudu batal. Imam Malik, Imam Hanafi sama sekali tidak batal. Ya. Kenapa? Karena menurut Imam Hanafi kemaluan ini, zakar ini bagian dari tubuh juga kita. Apa bedanya itu zakar dengan daging ini? Kan begitu. Jadi mau dia telapak, mau dia disentuh sengaja atau tidak sengaja, tetap tidak membatalkan wudu menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Malik, kalau dia pegang kemaluannya karena syahwat, ya batal, mutlak. Sama Ustaz? Ya, kalau dia pegang kemaluannya mutlak karena syahwat, ini raja gum terus. Kan ada juga yang memang dia punya gum terus, gum kan gitu. Apalagi yang sering-sering minum tongkat ali kan, gum terus. Jadi untuk dia pegang, ini menurut itu berarti dia ada syahwat kan? Berarti Imam Malik bilang wudunya batal. Wudunya batal. Kemudian Imam Hanbal yang jelas mau dia senti, mau dia pakai telapak, mau dia syahwat atau tidak, batal wudu kalau pegang kemaluan. Batal wudu. Jadi itulah pendapat para imam ya. Kita lihat hadisnya. An Talqi bin Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu zakari aw qala rajulu yamassu zakarahu fi salati a'laihi alwudu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka akhrajal Hams. Ini hadis sahih. Jadi satu sahabat bilang, bagaimana kalau baik di luar salat maupun dalam salat tiba-tiba saya menyentuh kemaluan saya, apakah saya harus wudu? Maka kata Rasulullah tidak perlu, karena sesungguhnya kemaluanmu itu bagian dari tubuhmu, bagian dari dagingmu juga. Hadis yang kedua, an Busratu binti Safwan. An Busratu bin Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah kan man masa zakarahu falyatawadda akhrajal Hamsi hadis sahih Tirmizi. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia harus berwudu kembali. Ini dibahas sama Imam Syafi'i. Seperti mana Imam Malik punya pendapat, karena dia menyentuh kemaluannya ada syahwat. Kemudian Imam Syafi'i bilang karena dia menyentuh kemaluannya di bagian telapak. Jadi dasarnya sama, dalilnya hanya pandangan ulama mazhab yang berbeda dalam mengambil keputusan hukum. Tapi Imam Hanbal dia pakai hadis kedua. Pokoknya ente mau sentuh, ente mau sambar, ente mau sawat, ente mau telapak, batal. Yang jelas, kalau ente sudah wudu, ente punya tangan, stop dulu urusan itu, ya kan? Nanti belakangan selesaikan salat dulu, kan begitu? Ya begitulah kira-kira Imam Ahmad bin Hanbal kan? Ente sudah wudu, ente punya tangan jangan berkeliaran lah. Nah, kayak kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir, nanti kita sambung lagi, ada 7 masalah. Sudah berapa? 3 ya? Berarti 4 ini dahak. Masalah tirrabi itu dahak, tertawa, berbahak-bahak. Ya. Jadi itu menurut Imam Hanafi, kalau tertawa, terbahak, wudu batal. Jadi bukan hanya salat. Kalau salat sepakat, ya kan? Kalau salat sementara tertawa, ulama mazhab sepakat 2 kalimat, ha-ha, gitu ya. Jadi kata Imam Syafi'i kalau ha-ha sementara salat, ha-ha berarti batal. Sehingga Imam Syafi'i bilang, Imam Abu Hanifah kalau dia tiba-tiba ada yang lucu, itu senyum, tidak syarat tidak batal. Karena Rasul juga pernah ketika melihat cucunya kan, Nabi salat dia Nabi senyum. Jadi itu tidak membatalkan, itu dasarnya. Jadi tapi kalau dia kan biasa orang baku sedu kan, apalagi orang-orang tua itu biasa sering kalau sembahyang baku sedu. Kalau sudah dia lanjut sembahyang sudah tidak, dia harus putus, dia takbir ulang. Dia ulang takbir ulang. Tapi kalau wudu
Kalau wudhu menurut mazhab Hanafi, kalau dia tertawa terbahak-bahak sampai giginya kelihatan, Hanafi ini kadang longgar, kadang ganas juga ya. Jadi Imam Abu Hanifah bilang Hanafi kalau dia tertawa terbahak-bahak sudah wudhu ulang, batal wudhunya. Batal wudhu. 3 imam tidak batal. 3 imam Abu Hanifah saja. Kenapa? Ada sandarannya. Walaupun 3 imam ini mengatakan hadis ini mursal, ya. Hadis ini mursal, tapi menurut Imam Hanafi hadis ini hasan. Ini hadis yang dia jelaskan Imam Hanafi. Inna qauman dahiku fis salati. Jadi satu ketika Rasulullah dapat satu tempat orang lagi ketawa sementara salat, ya kan? Kemudian fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyuruh mereka bi'iddatil wudu'i was salati. Ini yang dipegang Imam Abu Hanifah. Maka ketika Nabi melihat mereka sementara, jadi huru hara permainan salat ini di zaman Nabi sudah ada juga ini. Sementara sembahyang dia ketawa-ketawa. Karena kadang ada hal yang diingat lucu, itu bisa terbawa dalam salat. Jadi Nabi pas Nabi lihat salat, Nabi sampaikan ulang wudu, ulang salat. Ini yang dia pakai Abu Hanifah. Tapi menurut tiga imam mazhab mengatakan bahwa hadis ini mursal. Mereka katakan bahwa hadis ini hadis mursal, tapi Imam Hanafi bilang ini hadis hasan. Jadi situ bisa berbeda di situ, tidak ada masalah. Luar biasa ya. Mursal itu dia hadisnya sederajat dengan dhaif, tidak sampai kepada Nabi. Ya, kalau marfu sampai kepada Nabi. Ya. Nah, jadi dia masuk dalam golongan hadis dhaif, hadis yang cacat. Ya. Nah, jadi menurut tapi Hanafi bilang tidak, ini hadis hasan. Ya. Jadi itu lumrah ya. Kalau 3 imam bilang hadis dhaif kunut subuh, ketiga itu Imam Syafi'i bilang kunut subuh hadis sahih. Itu lumrah saja, tidak ada masalah. Itulah keilmuan. Jadi selagi dia masih dalam keilmuan, semua punya hujah, semua punya dalil, tafadhal. Maka Abu Hurairah bilang berlapang dadalah dalam perbedaan. Buka Anda punya dada lebar-lebar. Jadi kalau dalam aturan hukum saja kita berlapang dada, apalagi dalam aturan-aturan muamalah, muasyarah, ya. Apalagi kita dalam kehidupan ini begitu banyak istilahnya maraji dakwah, ya, atau manhaj dakwah. Nah, kita harus berlapang dada, terbuka. Yang jelas wudu ila Allah, mengajak kepada Allah itu sudah lumayan. Jadi masalah hukum saja